Aksi protes lantaran tak diizinkan berdagang meski di depan toko miliknya dilakukan seorang wanita di Jalan Jati Baru, kolong jembatan Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Protes ini dilakukan lantaran ia merasa tidak diperlakukan adil oleh petugas setelah dirinya dilarang menjajakan pakaian yang dijualnya meski hanya di depan toko miliknya. Sementara pedagang lain terlihat olehnya memasang dagangan di atas trotoar jalan. Kekecewaan pun berlanjut dengan ancaman akan merekam jika ada pedagang yang menjual dengan menggunakan trotoar jalan. Sementara petugas memastikan bahwa dalam penataan PKL semua pedagang tetap harus ikuti aturan untuk tidak berjualan di sembarang tempat. Ada pedagang ibu-ibu yang ingin ya Tanah Abang itu kan kalau menjelang bulan suci Ramadan itu ada pedagang musiman. Coba-coba ingin berdagang dia trotoar katanya boleh hitungannya. Tapi tetap kami dari Satuan Polisi Pamjaya DKI Jakarta itu tetap kita himbau kepada para pedagang tidak ada lagi ada pedagang di bahu jalan maupun di trotoar. Karena trotoar fungsinya dalam razia rutin yang digelar petugas Satpol PP Kota Jakarta Pusat bersama TNI dan Polri melakukan penataan para PKL untuk tertib dalam berjualan dan tidak menggunakan fasilitas umum khususnya untuk pejalan kaki. Galih Putra, Jakarta. Diduga terjadi hubungan pendek arus listrik, puluhan kios di Jalan Garuda, Teluk Naga, Tangerang ludes terbakar pada Jumat pagi. Sementara di Jakarta, sebuah kabel udara di pemukiman warga di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat malam tiba-tiba terbakar dan sempat membuat warga sekitar panik. Sedikitnya 45 kios pakaian di Jalan Garuda, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang hangus terbakar pada Jumat pagi. Tak hanya kios pakaian, satu rumah warga yang saling berdekatan juga ikut terbakar. Dalam peristiwa ini, sejumlah pemilik toko dibuat panik lantaran masih tertidur. Beruntung saat kejadian mereka berhasil melarikan diri. Bahkan tiupan angin yang kencang serta banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melalap puluhan kios pakaian beserta kendaraan roda 2 yang berada di dalam kios. Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan laporan langsung menerjunkan 3 unit mobil pemadam. Kurang dari 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan amukan si jago merah. Ini yang terbakar adalah kios pakaian yang terbanyak, 1 unit kios sembako dan 1 unit kios buah-buahan. Yang terbakar berdasarkan hitungan sementara kami sehitung ini 45 unit. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Di sini kebakaran menghanguskan toko material bangunan di Campaka Sari pada Jumat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran tersebut, pemilik toko bangunan mengalami luka saat akan menyelamatkan uang dan surat-surat berharga. Bisa diceritakan awalnya gimana, Bu? Nggak tahu, awalnya api langsung besar aja. Di bagian apa sih, Bu? Di bagian itu tuh tengah ada bangsa apa itu teh cat, bangsa tina itu. Emang ini toko material ya, Bu ya? Iya. Dari korsleting listrik atau sudah buka sebelumnya tadi, Bu? Bukan, kalau dari saya dari bawah. Dari bawah? Iya, kalau dari Beruntung sebagian bahan bangunan lain tidak turut terbakar karena datang petugas pemadam kebakaran. Kerugian yang diderita korban mencapai 800 juta rupiah. Sementara di ibu kota Jakarta, sebuah kabel udara di pemukiman warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam tiba-tiba saja terbakar. Diduga kabel udara ini terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Bahkan, petugas sempat kesulitan, mengingat aliran listrik masih menyala. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan dalam 30 menit kemudian berhasil dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.